Terima kasih saudara masih di Dialog Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan juga Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, R. Triwayono. Pak Triwayono, saya lanjutkan lagi. Ini tadi kita sudah membahas begitu komprehensif terkait dengan keterikatan bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga keterikatannya dengan negara emerging market lainnya. Sekarang terkait dengan efektivitas dan transmisi instrumen kebijakan moneter pro market, termasuk ini Pak, strategi intervensinya, transaksi non-deliverable forward di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestik non-deliverable forward di pasar domestik dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pak Triwayono sepertinya masih di mute. Di saya sudah kok. Oke, sudah. Oke, boleh dilanjutkan Pak analisisnya. Ya, jadi gini Mas Mario. Jadi kalau boleh nih kita flashback sebentar ketika kita Lebaran tahun ini ya di 2025 di bulan April kemarin. Jadi kan pada saat Lebaran itu kan kita libur cukup panjang, lebih dari 10 hari. Nah, jadi sehingga di pasar domestik itu sebenarnya kita tutup. Jadi kita tidak melakukan operasi di pasar domestik. Nah, tapi walaupun rupiah itu kan bukan international currency, artinya tidak bisa diperdagangkan di luar, tapi derivatifnya itu bisa diperdagangkan di luar. Yang tadi Mas Mario sampaikan non-deliverable forward. Jadi ketika kita closing di akhir sebelum Lebaran itu kita closingnya relatif di bawah di 15.600-an gitu ya pada saat itu. Nah, tapi rupiah itu yang derivatifnya relatif terus bergerak karena buka di pasar Asia lainnya kan kayak Singapura kan nggak tutup, terus juga di Eropa dan di Amerika. Nah itu terjadi terus pergerakan USD IDR yang tidak bisa kita manage gitu karena kita tutupkan pasar di pasar domestik. Sehingga pada saat itu tanggal 7 April 2025 sebenarnya kita baru masuk lagi kembali di 8 April 2025. Tapi pada saat tanggal 7 April itu akhirnya Bank Indonesia memutuskan mengadakan rapat Dewan Gubernur pada tanggal 7 April itu dan Dewan Gubernur memutuskan untuk kita melakukan intervensi di pasar NDF offshore. Nah, karena pada saat itu yang tadinya sebenarnya pada saat di penutupan sebelumnya kita ada di level 15.600-an, tapi itu 16.500-an itu meningkat menjadi bahkan sempat menyentuh angka 17.340 pada saat itu di tanggal 7 April itu. Akhirnya diputuskan kita melakukan intervensi di pasar NDF. Maka pada saat itu yang sebenarnya di hari libur kami buka juga, jadi kita melakukan operasi tapi tidak intervensi di pasar domestik tapi melakukan intervensi di pasar offshore. Bahkan kita lanjutkan ketika pasar Asia tutup, kita lanjutkan juga melakukan transaksi di pasar Eropa tutup, kita melanjutkan di pasar Amerika. Sehingga pada saat hari Selasa tanggal 8 itu yang tadinya NDF-nya itu sempat menyentuh 17.340, itu bisa turun menjadi 16.800-an. Sehingga pada saat dibuka market di hari Selasa tanggal 8 April itu relatif rupiah itu volatilitasnya tidak seperti pada saat liburan. Sehingga sejak itu kita juga terus melakukan intervensi di pasar NDF yang tadi kami sampaikan bahwa sekarang kita bisa dikatakan beroperasi 24 jam. Artinya ketika di pasar Asia kita ada, di pasar Eropa ada, di pasar Amerika ada. Jadi kita udah kayak market yang nggak pernah tutup gitu. Jadi kita terus melakukan intervensi. Itu dari sisi NDF. Sebenarnya NDF itu apa sih? Jadi kalau NDF itu kan sebenarnya instrumen yang digunakan oleh investor asing yang melakukan investasi di Indonesia yang mereka terekspos resiko nilai tukar. Jadi kalau nggak ada NDF, misalnya mereka tidak tahu rupiah akan bergerak kemana ke depannya, dengan NDF itulah mereka juga bisa melakukan hedging atau lindung nilai agar ketika nanti memang mereka membutuhkan dolar, mereka sudah bisa fixkan dia akan butuh berapa rupiahnya dan sebagainya. Sehingga itu memang merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh para pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai. Lalu untuk yang di domestik, kami tetap melakukan yang disebut sebagai domestic non-deliverable forward. Kita juga tetap aktif melakukan menjaga di market agar pergerakan di NDF itu juga sejalan dengan nilai fundamental dari rupiahnya itu sendiri. Karena itu juga akan dapat mempengaruhi dari kurs spotnya kita. Jadi karena kalau misalnya kita nggak ada di NDF, berarti nanti market itu apapun yang mereka butuhkan, mereka akan masuk ke pasar spot. Sehingga kebutuhan spot akan lebih besar daripada kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi di NDF itu juga sama, merupakan instrumen yang kita gunakan untuk
investor yang memiliki aset dalam rupiah itu bisa melakukan lindung nilai terhadap resiko nilai tukarnya. Lalu yang ketiga, kita juga melakukan intervensi atau pembelian SBN di pasar sekunder. Kenapa ini kita lakukan? Karena ini biasanya ketika tadi yang kami sampaikan bahwa ketika terjadi risk off, maka akan terjadi capital flight. Salah satunya adalah melakukan penjualan SBN yang kita sebut sebagai sell off di pasar SBN. Nah, itu kalau tidak kita semacam kayak stabilize, itu bisa berpengaruh juga nanti terhadap nilai tukar. Karena kan kalau terjadi outflow, dia jual SBN, rupiahnya akan dia pakai untuk membeli dolar. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya kita selama tahun 2025 ini kita relatif melakukan stabilisasi juga di pasar SBN dalam jumlah yang cukup. Itu sebenarnya dalam konteks untuk kita menjaga nilai tukar juga. Jadi itulah beberapa strategi yang langsung nge-hit kepada nilai tukar yang kita lakukan selama ini, yang tadi Mas Mario sampaikan, baik itu NDF maupun yang kita sebut di pasar domestik kita melakukan triple intervention. Oke. Demikian Mas Mario. Nah, ini yang ditunggu masyarakat terkait dan juga pelaku bisnis di Indonesia terkait bagaimana proyeksi Bank Indonesia nilai tukar rupiah ke depannya seperti apa dan upaya apa yang akan ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Ya. Jadi kalau dari sisi kita, yang pertama adalah sebenarnya kita lihat tadi di awal kami sampaikan bahwa faktor domestik yang berpengaruh adalah kondisi makroekonomi Indonesia. Kalau kita lihat kondisi makroekonomi Indonesia sebenarnya relatif baik, relatif stabil. Kita tahu pertumbuhan ekonomi walaupun di bawah 5% tapi masih relatif dalam ini yang cukup. Lalu juga inflasi kita relatif rendah, bahkan di bawah dari target yang ditetapkan 2,5 plus minus 1. Jadi dari sisi kondisi makroekonominya sebenarnya kita relatif solid, sehingga ke depan kita perkirakan bahwa rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia juga dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu juga imbal hasil yang menarik, kita punya SBN-nya kita relatif menarik. Kita juga dari sisi Bank Indonesia menerbitkan surat SRBI, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia. Lalu tadi yang kami sampaikan juga pertumbuhan ekonominya masih tetap baik, inflasi yang rendah, dan juga Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan. Tadi yang kami sampaikan, stabilisasi nilai tukar 24 hours kita lakukan, baik di pasar offshore NDF, maupun di pasar Asia, Eropa, dan Amerika. Juga di domestik tadi kita tetap melakukan triple intervention. Jadi seluruh instrumen moneter itu juga terus kita optimalkan, termasuk juga penguatan strategi operasi moneter pro market yang tadi Mas Mario sampaikan, melalui optimalisasi instrumen-instrumen yang kita miliki. Selain SRBI, kita juga punya SVBI yang harapannya adalah juga memperkuat dari cadangan devisa yang kita miliki, yang itu sebagai juga bagian peluru yang kita bisa gunakan dalam rangka melakukan stabilitas nilai tukar. Jadi hal itu semua kita lakukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan yang kita lakukan. Ini dalam konteks juga kita sebisa mungkin kita bisa menarik inflows dari investor asing kepada Indonesia, sehingga itu bisa menambah supply falas di pasar domestik yang pada gilirannya akan membuat rupiah lebih stabil. Demikian Mas Mario. Oke, terakhir Pak, terkait dengan bagaimana ini tadi sudah proyeksinya bagaimana ke depan kondisi global dan juga kebijakan yang diambil. Ini sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan seperti apa? Ya, jadi memang selain di Bank Indonesia sendiri kita punya semacam bauran kebijakan, bahkan secara nationwide kita juga melakukan sinergi yang sangat erat dengan berbagai pihak. Sinergi kebijakan tadi udah sempat saya sebutkan terkait dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam, yang tadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau itu tuh juga bisa membantu stabilisasi nilai tukar, karena salah satu yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kepada eksportir diminta juga melakukan pertukaran falasnya kepada rupiah, sehingga itu menambah supply falas di pasar domestik. Lalu kita juga punya kerjasama penggunaan local currency, jadi dengan pemerintah, bahkan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan sebagainya, termasuk OJK juga, kita mendorong untuk transaksi perdagangan dengan negara-negara non-US itu menggunakan currency masing-masing. Jadi misalnya kita transaksi dengan Malaysia, instead of kita menggunakan US dollar, kita bisa menggunakan rupiah atau Malaysian ringgit. Dengan Thailand pakai Thai baht, dengan Cina pakai CNY dan sebagainya. Itu kerjasama yang kita lakukan, bahkan kita punya task force
local currency nasional. Lalu juga pengembangan pasar keuangan, membuat pasar keuangan kita lebih dalam dengan pemerintah, OJK, dan LPS, itu juga kita lakukan secara erat termasuk ke dalam konteks pembiayaan pembangunan. Juga pengayaan instrumen, jadi misalnya instrumen derivatif, tadi kami sampaikan sekarang kita juga udah NDF, dan berbagai transaksi derivatif lainnya, terutama kita juga bermitra dengan OJK, selalu mengedepankan ini agar pasar keuangan kita bisa lebih dalam dan sebagainya. Lalu kebijakan juga untuk mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah melakukan promosi investasi bersama. Kebetulan Bank Indonesia juga punya kantor perwakilan di luar negeri. Jadi kita melakukan promosi-promosi investasi, termasuk promosi-promosi terhadap UMKM di Indonesia agar bisa berorientasi ekspor yang pada gilirannya juga akan menambah supply falas di pasar domestik. Itu beberapa sinergi yang kita lakukan, Mas Mario. Oke, semoga kebijakan, solusi dan juga sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini dapat memberikan angin segar, terutama untuk penguatan nilai tukar rupiah dan juga penguatan bagi para pelaku usaha di tengah kondisi ketidakpastian global ini. Terima kasih Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, R. Triwayono, atas apa yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Mario, selamat pagi.